Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhiru 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati serta kami muliakan Al-Mukarram pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Amin Dumai beserta keluarga. Yang kami hormati dan juga kami muliakan kepada Bapak Riko Triandi selaku Kepala Cabang PSI KC Dumai. Yang kami hormati Ibu Maharani Sagita selaku ARTBM area Pekanbaru. Yang kami hormati Ibu Nita selaku FTRM area Pekanbaru, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus pondok pesantren yang ada di Kota Dumai beserta perwakilan pondok-pondok pesantren yang ada di Provinsi Riau, dan juga para asatidz ustazah yang berkesempatan hadir pada hari ini. Adapun agenda acara sosialisasi kemitraan BSI dan Pondok Pesantren anggota Habitin Riau sektor pertanian, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat kata-kata sambutan, yang kelima pemberian materi, yang keenam tanya jawab, dan yang ketujuh penutup. Untuk memasuki acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni doa, dalam hal ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Wahid Nasrullah. Kepada beliau kami persilakan. Kita bersama-sama mengawali acara ini dengan doa, semoga mendapat berkah dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min islami adatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna rahmatin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Allahumma inna nas'aluka wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi wa alimna min wa lam na'lam. Allahumma inna min khairin ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'ada bihi 'abduka nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qawlin qadaytahu lana khaira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami haturkan. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh adinda kami Indra Maseti Tonga. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tawratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi 'ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi 'ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahu nabiyul karim. Terima kasih kami haturkan. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni kata sambutan. Kata sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Salafi Alamin Dumai kepada Al-Mukarram Kiai Zainal Abidin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ Bapak itu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini kita ditakdirkan Allah untuk bisa bersama-sama memenuhi rangkaian kegiatan sosialisasi kemitraan BSI dengan Pondok Pesantren anggota Happy Grand Rio sektor pertanian. Dan mudah-mudahan sinergi dan kebersamaan ini akan senantiasa membawa nilai kebaikan dan kemajuan yang manfaatnya nanti akan bisa dirasakan oleh kalangan kita maupun masyarakat sekitar kita pondok pesantren. Kedua kalinya salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga semua aktivitas yang kita lakukan semata-mata kita niati untuk mengikuti mensuri taladani apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai syafaat dan utama, sehingga kita dalam kehidupan dan waktu khusus menjalani semua bentuk warna-warna kehidupan ini senantiasa mendapat pengakuan dari baginda Rasulullah SAW sebagai umatnya, dan di akhirat nanti kita mendapat syafaatul utsma dari beliau Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Riko Triandri, Kepala Cabang BSI Kota Dumai. Selamat datang Pak Riko untuk kesekian kalinya ya. Selamat datang juga yang sama-sama kita hormati rombongan dari BSI area Pekanbaru. Ada Bu Gita sama Ibu Mita. Iya. Berdua rombongan. Berdua atau berapa rombongan? Berdua. Oh, dengan satu bertiga. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ini para pejuang-pejuang di jalan Allah ya. Pejuang-pejuang generasi muda Islam menjadi generasi yang betul-betul qurrata ayunin. Ini kan melalui wasilah para asatid, ustadzah, para alumni-alumni. Ini kami kenalkan Pak Riko, ini yang hadir kalau yang dari Dumai, dari Baitul Quran ya. Nah, yang paling sebentar tadi yang ini yang pertama ya jam 8 ya hadir ya. Nah, ini dari Miftahul Jannah ya. Kemudian disusul dari Baitul Quran. Nah, kemudian yang dari Dumai ini dari Alam Quran, bukan Asy-Syafi'i ya, dari Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i bagian besar ya. Kalau Baitul Quran ini dari Sungai Sembilan, Basilam. Miftahul Jannah tetangganya Al-Amin ya. Hanya tinggal lompat parit sudah sampai gitu ya. Nah, yang hadir di sini sejak tanggal 5 Januari Pak Riko Bu kita ini adalah 5 pesantren yang sudah memiliki komitmen di sektor pertanian sejak
2020 pertengahan, mengikuti tahapan-tahapan. Kemudian 2021 bulan Februari ini MOU, kemudian dilanjutkan dengan terus kegiatan-kegiatan secara maraton pengembangan di sektor pertanian. Dan alhamdulillah tahun 2021 akhir ini Pak Riko dari 10 yang MOU, 9 yang proposalnya sudah masuk di Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Jakarta. Nah, dari 9 yang MOU 10, yang proposal masuk 9. Dari yang 9 ini berdasarkan dari penilaian dari Pusat Pengembangan Kemandirian Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren Kopontren Al-Amin. Ini baru 5 pondok pesantren yang dinyatakan memiliki kesiapan dan kelayakan serta keberlanjutan ya untuk di sektor pertanian. Ini ada 5 pondok pesantren dan alhamdulillah hari ini hadir 5 pondok pesantren tersebut. Di sini perwakilan dari pengurus-pengurusnya dan plus ini mereka adalah calon pengelola greenhouse-nya. Nah, jadi insya Allah nanti informasi yang akan disampaikan oleh pihak BSI ini akan disampaikan kepada keluarga besar pondok pesantren masing-masing. Mungkin untuk perkenalan ya Pak Riko ya Bu kita ya. Yang dari kalau dari Dumai sudah dikenalkan tadi ya. Nah, dari Asy-Syafi'i yang berdua ya. Kemudian dari Baitul Quran ini ya, kemudian yang dari Baitul Jannah ini ya, berdua akhwat. Untuk yang dari yang ini yang di sektor pertanian, coba yang dari Al-Kausar Pekanbaru bisa angkat tangannya. Iya. Ya. Pak Ketua ya. Pak Ade mana? Pak Ketua. Lagi nggak enak badan. Ya, mudah-mudahan segera enak badannya. Ya. Baik. Kemudian dari Al-Majidiyah. Al-Majidiyah bisa angkat tangan? Ya, 1, 2. Yang putri ya di belakang ya. Kemudian dari Asy-Syakirin. Asy-Syakirin silakan. Ya. Wah, berderet ya. 1, 2, 3. Asy-Syakirin balas. Kemudian dari Al-Musinin. Al-Musinin 1, 2, 3 berderet juga. Kemudian yang terakhir dari Bidayatul Hidayah. Ya. 1, 2. Oh, berpisah ya. Ya, baik. Jadi ini Pak Bu kita yang dari perwakilan 5 pondok pesantren sektor pertanian. Dan semuanya yang sudah tergabung memang punya komitmen dalam rangka untuk mengembangkan bagaimana unit layanan keuangan syariah di masing-masing pondok pesantrennya. Dan alhamdulillah nih atas izin dan ridho Allah untuk yang di Riau sebenarnya dari bulan 6 Pak Riko, dari bulan 6 karena kesibukan yang padat harusnya Riau ini pertama se Sumatera, nomor 3 atau nomor 4 ya Pak Riko jadinya nomor 3. Akhirnya kita se Sumatera pilotingnya di nomor 3 ya, yang harusnya nomor 1. Jadi Aceh dulu, Batam, baru Riau, nyusul keempatnya Lampung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa apa yang kita lakukan hari ini kembali mari sama-sama kita niati ini adalah suatu bagian dari ibadah, menjalankan tugas suci dari Ilahi. Jadi memang kita sekarang ditakdirkan untuk duduk manis ya di ruangan ini bersama-sama. Nah, di sini alhamdulillah kita juga ditemani dari keluarga besar Bank Syariah Indonesia area Pekanbaru Riau maupun yang dari Kepala Cabang BSI Dumai.
Dan yang dari selebihnya dari Al-Amin ini Pak Ibu ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, tujuan utama kegiatan ini diselenggarakan adalah dalam rangka mendekatkan yang jauh ya, memahamkan yang masih awam ya. Ini kita sama-sama belajar ya, sama-sama menjemput karunia Allah. Ini mudah-mudahan yang hadir ini akan menjadi yang nomor 2, 3, 4 dan seterusnya untuk bisa segera mendapatkan akses kartu santri atau smart card ya, yang diawali dengan apa namanya, agen BSI Smart ya, diawali itu. Nanti akan jelaskan secara apa dari pihak BSI. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian yang bisa kami sampaikan bahwa oh ya, terkait heavy trend ya. Jadi heavy trend di Riau ini terkait dengan ekonomi syariah, pengembangannya itu sudah ada wadah secara nasional, heavy trend himpunan ekonomi bisnis pesantren. Jadi semua pesantren yang punya ekonomi, pengembangan ekonomi itu sudah otomatis masuk di dalam anggota heavy trend. Hanya saja tahapannya yang beda-beda ya, kesiapannya yang beda-beda. Nanti tergantung dari masing-masing pesantren. Kalau di FKP Riau itu ada bidang pemberdayaan ekonomi syariah ya. Coba skopnya kecil ya di bidang. Untuk luasnya pengembangannya ini di heavy trend. Kalau heavy trend memang khusus ada Korwil Heavy Trend Riau. Kalau ketua umumnya itu Mbak Kiai Haji Wahab Hasib, Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah. Beliau anak dari pencetus lagu Ya Rawatan, salah satu pendiri dari Nahdlatul Ulama. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ikuti dengan baik, dan mohon nanti ini untuk khusus pesantren yang apa ya hadir ya, agar nanti bisa disampaikan kepada pihak pengurus pesantrennya terkait dengan sosialisasi hari ini. Demikian terima kasih Pak Riku, Bu Gita dan Bu Nita rombongan atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam limpahan kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Amin Dumai memasuki kata sambutan yang selanjutnya, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Cabang BSI Kecil Dumai. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Riko Triandi. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah ya, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat. Salawat salam kita doakan ya junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Yai Zainal Abidin yang kami hormati, keluarga besar Pondok Pesantren, baik itu perwakilan di Provinsi Riau maupun perwakilan yang ada di Kota Dumai, yang saya hormati juga Bu Gita, Bu Nita dari area Pekanbaru, dan Bapak Ibu santriwan santriwati Pondok Pesantren yang hadir pada kesempatan acara ini beserta teman-teman dari BSI Cabang Dumai. Menyambung apa yang disampaikan oleh Zainal tadi, bahwa yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua
telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada acara kegiatan sosialisasi hari ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih pada Pak Kiai Zainal. Terima kasih Pak, karena sudah memberikan tempat, waktu agar kegiatan ini dapat terselenggara dan berjalan dengan baik hingga akhirnya nanti. Yang ketiga, kami juga mohon kepada peserta yang hadir untuk dapat nantinya menyimak dengan baik sehingga nantinya dapat disampaikan kepada keluarga besar pondok pesantren tempat Bapak Ibu santriwan santriwati melakukan kegiatan ini. Bapak Ibu, kita laksanakan tidak lain tidak bukan adalah untuk terus mendukung terselenggaranya pendidikan pondok pesantren yang modern di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni penyampaian materi dalam sosialisasi kemitraan BSI dan Pondok Pesantren anggota Habiten Riau. Sektor pertanian dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Maharani Sagita. Kepada Ibu Maharani, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Rabbi sadri wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Kiai Haji Zainal Abidin, yang kami hormati Bapak Riko Ceyandi selaku DM BSI KC Dumai, yang sama-sama kita hormati para peserta yang tergabung dalam Pondok Pesantren anggota Habitren Riau sektor pertanian yang ada di Dumai, dan yang sama-sama kita hormati Kak Nita beserta teman-teman BSI dan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini di Pondok Pesantren Al-Amin. Puji syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan limpahannya lah maka kita bisa hadir saat ini bersama-sama, insya Allah akan menyelenggarakan atau sosialisasi terkait kemitraan BSI dengan Pondok Pesantren anggota Habitren Riau. Mungkin tidak memperpanjang mukadimah, kami akan langsung saja untuk sosialisasi. Mungkin di sini sifatnya kita sharing saja, gitu ya, Kiai. Kita sifatnya sharing saja. Apa sih nanti solusi-solusi yang akan Bank Syariah berikan kepada atau untuk ekosistem dalam pondok pesantren? Mungkin harapan kami nanti perwakilan-perwakilan pondok pesantren yang ada di Dumai ataupun di Riau nanti akan bisa mengimplementasikan atau bisa nanti memberikan masukan-masukan juga kepada pengurus untuk bisa menggunakan aplikasi yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, solusi Bank Syariah Indonesia untuk ekosistem dalam pesantren. Apa saja solusi-solusi yang bisa kita berikan? Mungkin Bapak dan Ibu bisa dilihat. Ini sekolah dalam artian di sini adalah pondok pesantren, ya. Kemudahan-kemudahan bagi tentunya kepada pondok pesantren itu sendiri, dari pengurus atau yayasan atau manajemen sekolah. Bisa juga kemudahan untuk guru-guru nantinya, pegawai sekolah, murid-murid, maupun orang tua atau wali santri.
Jadi juga ada ekosistem yang ada di pesantren itu, mungkin ada di masjidnya, ada kantin gitu ya. Insya Allah itu akan menjadi satu ekosistem yang bisa kami berikan kepada pondok pesantren untuk memecahkan permasalahannya nanti. Mungkin banyak saat ini, mungkin contoh kasus kecil dalam hal pembayaran uang sekolah. Selama ini pembayaran uang sekolah yang kita hadapi di pondok pesantren, apalagi mungkin di pihak bendahara, ketika wali santri membayar uang sekolah, membayar uang SPP, ketika bukti transfernya hilang atau tercecer atau tidak tercetak, ketika melakukan memberikan bukti kepada pihak sekolah kan mestinya menerima, oh bahwasanya benar sudah dilakukan pembayaran, dan pihak sekolah kalau seandainya bukti itu hilang akan merepotkan untuk melihat rekening koran, akan bertanya dulu ke pihak bank, ini apakah dana transferan dari wali santri masuk atau tidak. Nah, itu insya Allah akan bisa teratasi dengan solusi-solusi yang akan kita berikan nanti. Nah, solusi bagi pesantren. Solusi bagi pesantren apa saja? Di sini kita akan bahas adalah mengenai pembayaran ke institusinya, pembayaran ke pesantrennya. Jadi solusi untuk pembayaran sekolah, solusi untuk pembayaran uang SPP, anggaplah seperti itu. Nah, mohon maaf nanti mungkin saya akan bertanya, saat ini pondok pesantren yang di sini untuk pembayaran SPP-nya masih manual atau bagaimana? Oke. Masih manual ya. Nah, nanti ya kita akan memberikan solusi, yaitu pembayaran itu melalui kanal-kanal aplikasi BSI Mobile atau melalui ATM, melalui counter layanan Bank Syariah Indonesia yang ada di mana saja. Ya, jadi ada dua sistem yang akan kita lakukan. Satu adalah sistem pembayaran melalui point to host atau melalui cost to host. Tadi, apa itu point to host atau host to host gitu ya. Nah, kalau mengenai point to host, kalau pembayaran melalui sistemnya point to host, berarti sekolah tidak memiliki server. Ya, sifat pembayarannya itu, nah kalau pembayaran point to host itu adalah pembayaran tagihan gitu ya, pembayaran uang sekolah secara tagihan, itu sifat pembayarannya di close atau open. Jadi di sistemnya kita sudah tertera pembayarannya, misalnya uang sekolahnya 500.000 setiap bulan. Ketika wali santri membayar itu sudah tertera langsung di sistem 500.000. Itu yang dinamakan close payment. Tapi kalau pembayarannya open payment, wali santrinya itu mengetik atau pembayaran itu tuh dibuka. Misalnya pembayaran SPP-nya 1.200.000, kita sendiri yang menginputnya. Jadi tidak tertutup, dibuka oleh sistem. Jadi sistem kalau secara point to host ini, sistemnya itu siap pakai, tidak dikustomisasi, mestinya tidak. Misalnya kalau ada pondok pesantrennya itu ada servernya atau ada server sendiri atau IT sendiri gitu ya, itu bisa dikustomisasi. Kalau ini enggak, kalau point to host ini tidak, sudah ada template-nya sendiri. Pondok pesantren ketika wali santri melakukan pembayaran itu langsung diterima, ya, langsung diterima. Pembayarannya bisa via apa saja banknya, melalui aplikasi apa saja. Tapi kalau seandainya wali santri memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia, itu justru lebih memudahkan. Dan Bank Syariah Indonesia tidak ada di situ, bisa melalui mesin ATM mana saja itu bisa. Ya, jadi tidak mesti di Bank Syariah, kan H+1. Tapi notifnya itu pondok pesantren sudah mengetahuinya hari itu juga. Nah, kalau pembayarannya sistemnya host to host, sifat pembayarannya open dan close payment sama seperti tadi, sekolah harus memiliki sistem sendiri. Jadi kemudahannya ada kemudahan bagi wali murid. Kemudahan bagi wali murid itu adalah fleksibel, transaksi pembayarannya dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak mesti datang ke pondok pesantren. Tidak mesti datang ke pondok pesantren,
atau mesti melalui transfer tapi nanti struknya hilang, itu kan akan merepotkan. Akan merepotkan ketika pondok pesantren akan rekonsiliasi data tagihan yang ada. Nah, ada layanan wali murid itu ada notifikasi. Jadi layanan notifikasi melalui WA atau email ataupun SMS. Oh, bahwasanya pembayaran uang SPP-nya sudah dilakukan. Nah, kemudahan-kemudahan yang akan didapatkan oleh institusi atau pondok pesantren, kalau dulu secara manual ya, ketika ada wali santri datang melakukan seperti yang saya sampaikan tadi, struknya hilang. Kadang pondok pesantren, aduh gak yakin nih bahwasanya ada, dan pondok pesantren harus bertanya dulu atau nanya dulu ke bank, rekening korannya harus cetak dulu, seperti itu akan memakan waktu. Nah, jika ada ini akan lebih efektif, lebih efisien, dan lebih fleksibel. Jadi saat itu kita sudah mengetahui pondok pesantren jadi lebih ringkas gitu, lebih ringkas dalam hal pencatatan pelaporan seperti itu. Itu 2.500. Nanti yang biaya ini akan diserahkan ke pondok pesantren, boleh dipilih apakah akan dibebankan ke wali santri atau pondok pesantren. Tapi biasanya itu akan dibebankan ke wali muridnya, ke wali santrinya. Dan ini free biaya setup di awal. Kami akan memberikan khusus kepada pondok pesantren Al-Amin, kita akan berikan free untuk biaya setupnya. Tapi biasanya ini ada, tapi khusus untuk pondok pesantren Al-Amin kita akan memberikannya free. Insya Allah berkah ya. Untuk kartu jajannya, gitu ya. Kartu jajan ini ada biaya yang harus ditentu, gitu ya. Kartu jajan ini untuk cetakan pertama itu 20.000 per kartu santri-santrinya. Nanti itu Mas Andrea bisa dikomunikasikan kemudian. Nah, sistem untuk mengenai santri, komunikasi sekolah dan orang tua, aktivitas sekolah, presensi dan lain-lain. Di sana di aplikasi itu bisa kita lihat. Misal berhak tahu gitu ya, itu bisa ada di aplikasi ini. Aktivitas sekolah, jadwal si anak ini masuk apa tidak gitu ya, dikasih rapor gitu kan, tidak real kan, dia tidak on time ya gitu ya kayak gitu. Nah, tapi di sistem ini itu jadwal pelajaran orang tua atau wali santri itu bisa melihat hasil ujiannya, bisa melihat informasi tagihannya, apakah SPP si anak sudah terbayarkan atau belum, atau tagihannya berapa. Itu sudah terpampang semuanya. Pengelolaan SPP-nya juga ada. Jadi lebih memudahkan para wali santri untuk memonitor setiap kegiatan yang ada di pondok pesantren. Nah, ini ekosistem sekolah berarti ada alurnya, ada BSI, ada pihak ketiga, ada Makara atau vendornya gitu ya. Pembayaran untuk uang sekolah ini bisa melalui kanal mobile banking, bisa melalui ATM, bisa melalui internet banking, ATM bersama ataupun mau ATM prima. Jadi tidak perlu khawatir ketika wali santri membayar uang sekolah gitu ya, harus datang ke pondok gitu kan, mungkin jauh-jauh harus datang ke pondok padahal sedang kerja gitu ya Kiai. Sekarang melalui mobile banking saya sudah bisa, apalagi wali santri yang memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia melalui aplikasi BSI Mobile semuanya teratasi Kiai, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi insya Allah gitu. Jadi terbaca semuanya gitu. Jadi di sistem sekolah ada pembayaran untuk SPP, ada pembayaran untuk data akademik, ada kartu jajan juga. Ini kita belum sampai ngomongin kartu jajan ya, guys. Nah, jadi ada dua yang akan kita lakukan di pondok pesantren. Satu gunanya untuk pembayaran SPP, satu lagi untuk kartu jajan. Jadi setiap santri itu nantinya, kalau sekarang nih kalau mau jajan ke kantin masih gunakan uang ya,
Ya, masih uang, gunakan uang. Nah, kalau kita menggunakan uang kan ada faktor bisa jadi tercecer uangnya atau hilang gitu kan ya. Atau uangnya udah lecek sekali. Nah, apalagi di zaman pandemi, uang ini mungkin udah masuk pasar tua pasar ya. Udah masuk, udah lecek, udah ini. Nah, kita kalau yang masalah seperti itu kita mengatasi itu, antisipasi hal itu. Zaman sudah zamannya cashless, semua sudah secara digitalisasi gitu ya. Jadi ketika santri-santri ingin berbelanja, cukup menggunakan satu kartu saja. Nah, ini untuk alur keuangannya. Kalau seandainya nanti para santri sudah memiliki kartu jajan, gitu ya, orang tua nah, kartu itu pasti ada dananya. Jadi itu akan di top up oleh orang tua. Orang tua yang mengisi kartu jajan si anak. Nih saya akan baru garis besarnya saya nanti akan memancing nih Bapak dan Ibu, pertanyaannya pasti banyak ya gitu. Waduh, nanti kartu jajannya gimana, kalau jajannya cuma 2.000 5.000 bisa apa enggak, bisa enggak dipatok satu hari itu cukup 50.000 atau 10.000 jajannya, itu bisa ya. Jadi di pondok pesantren mungkin ada beberapa tenan, ada beberapa kantin ya. Anak-anak jajan ke kantin menggunakan kartu, nanti pelimpahan ke rekening institusi itu pada H+1. Jadi pelimpahan ke tenan atau cash out ke siswa dilakukan oleh, ini udah teknis banget ya Kanita ya. Jadi ketika siswa berbelanja masuk ke rekening penampungannya tenan, nanti sekolah akan melimpahkan dananya ke rekening tenan. Bisa saja tenan-tenan ini tidak memiliki rekening di BSI, tapi harapan kita tenan-tenannya juga rekeningnya di Bank Syariah Indonesia ya ya. Jadi pada saat dananya sudah terkumpul di satu rekening yang rekening sekolah punya, gitu ya, nanti akan dilimpahkan H+1 ke rekening tenan. Nah, apa saja fungsi dari kartu jajan atau smart card? Fungsi. Nah, jadi ini tampilannya seperti ini, nanti akan ada videonya ya. Kartu jajan ini transaksinya dengan limit harian. Bisa kita patok harian, bisa kita patok mingguan. Misalnya di sini Kiai sudah mematok setiap hari jajan santri itu maksimal 10.000. Jadi ketika santri mau berbelanja lebih dari 10.000 itu tidak bisa, sudah dikunci ya, sudah dikunci. Kartu smart card ini juga bisa akses untuk masuk pintu kelas atau untuk parkir, tergantung dari pondok pesantren maunya apa, tambahan-tambahan lainnya, atau maunya cukup untuk kartu jajan saja, boleh. Oh, mau ada kontrol akses masuk portal atau parkir, boleh. Nanti tinggal tambah alatnya saja gitu. Untuk sistem absensi dengan kartu juga bisa. Untuk karyawan, absensi karyawan juga bisa. Mungkin selamanya karyawan masih manual ya, nyatet gitu ya. Nah, kalau ini sudah by sistem semua melalui kartu smart card tadi. Memudahkan, jadi sudah cashless semua. Sebagai kartu pelajar tentunya, itu sudah pasti gitu ya. Nah, fitur aplikasi mobile yang dilihat oleh para wali santri, itu wali murid dapat melihat dan memonitor berbagai transaksi dan pembayaran yang dilakukan oleh santrinya tadi. Jadi semuanya dia, wali santrinya bisa melihat di satu sistem. Ada notifikasinya nanti, dia dapat laporan transaksinya, tagihannya, kehadiran, akses masuk setiap hari para wali pada santri-santrinya gitu. Nah, kita masuk di dalam paket-paket peralatan yang ada. Tadi saya udah bilang kalau untuk kartu jajan gitu ya, untuk kartu jajan smart card itu cukup membayar alat yang namanya USB NFC reader
itu dengan harga 200.000. Jadi pondok pesantren kalau mau nanti nih mau menggunakan kartu Smart Card sebagai kartu jajan, pondok pesantren hanya cukup menyediakan dana itu 200.000 per satu alat. Mana tahu tenan atau kantin-kantinnya ada 3, jadi 200 kali 3. Nah, tadi mau kartu absensi. Kalau kartu absensi, nah ini long door untuk kehadiran itu 500.000. Ini nomor 6, akses kontrol. Jadi tergantung dari pondok pesantren maunya menggunakan yang mana. Kalau kartu jajan beli alatnya 200.000. Kalau untuk parkir itu alatnya dari gate ke parkir itu 9 juta. Nah, gitu. Jadi tergantung pilihannya pondok pesantren yang mau menggunakan. Oh, maunya menggunakan untuk automatic door closer gitu. Kan ada tuh ya masuknya tutup buka pintunya gitu. Itu 200.000. Mini server, mau ada mini server di pondok pesantren itu alatnya gede. Jadi tergantung pondok pesantren mau menggunakan sistem yang mana. Jadi kalau saat ini yang kita tawarkan adalah untuk kartu jajan, mungkin bisa dicoba dulu untuk yang kartu jajan. Nanti sudah smooth pemakaiannya, boleh nanti kita tambahkan yang lainnya seperti itu ya. Nah, aplikasinya ada aplikasi pembayaran kantin, itu bisa juga dari mobile aplikasi untuk siswa, untuk kantin dan koperasinya, bisa melalui web dashboard. Nanti kita berikan web dashboard kepada sekolah, gitu ya, kepada sekolah. Ada nanti ditentukan admin sekolahnya siapa, gitu. Terus nanti untuk pelatihan atau konsultasinya kita bisa adakan implementasi nanti. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau seandainya alatnya sudah ready, gimana cara pemakaiannya, teknis untuk membuat tagihan pembayaran SPT bagaimana, nanti akan kami dampingi. Jadi tidak akan kita lepas begitu saja. Nah, pencetakan kartu, pengadaan perangkat, teknisi onsite, insya Allah nanti kita akan bicarakan dengan pihak vendornya juga. Nah, ini cara bayar untuk top up atau untuk melakukan pembayaran uang sekolah atau melalui kartu jajan. Bisa melalui BSI Internet Banking, bisa melalui ATM yang tadi. Nah, sekarang kita mungkin buka tanya jawab dulu mengenai kartu jajan ini sebelum kita lanjut ke solusi bagi guru-guru dan pegawai pesantren. Kalau seandainya dari bapak-bapak ada mau ditanyakan, nah, bertanya mengenai kartu untuk jajan ini, apakah ada semacam pengamanannya? Seperti kalau ATM kan ada PIN-nya. Kalau kartu jajannya, apakah ada semacam pengamanannya seperti PIN di ATM, kartu ATM itu? Di pondok pesantren di bahasa ini tenan ya, kedai-kedai lah, warung-warung lah ya bahasa biasanya, atau kelola binaan pondok pesantren, apakah ada koperasi atau ada kantin gitu kayak ya. Yang penting ada PC-nya dulu, jadi tinggal ditambahkan reader dan numeric keypad. Numeric keypad, jadi satu setel itu yang dibilang sama Bu Gita 200.000 tuh ada untuk tab cash seperti e-money ditambah dengan numeric keypad. Jadi kalau e-money dia kan nggak pakai pin ya, kalau seandainya kececer bisa dipakai sama orang lain kalau e-money. Tapi kalau ini dia disertai dengan foto, boleh disertai dengan foto apabila santrinya bersedia gitu ya, melengkapkan dengan foto ditambah dengan pin gitu. Jadi insya Allah sangat aman ya. Itu adalah kartu. Jadi kasir hanya menginput total nominal belanja. Hanya belanjaan Anda 10.000. Jadi saya sebagai kasir hanya nginput 10.000. Jadi barangnya tidak di-scan 10.000. Kemudian alat yang sudah kita pasangkan tadi disentuhkan atau kartunya di tap cash di alat tadi. Setelah di tap cash, lalu anak menginput PIN seperti itu, baru transaksinya
jalan. Sebenarnya dananya itu masuknya ke giro Ponpes dulu. Nanti berdasarkan kesepakatan lah ya, ya, apakah mau H+1 atau H+3 atau modalnya banyak mau H+7 hari gitu ya. Tapi itu nggak bisa muter ya. Itu kesepakatan dari Ponpes untuk memindahkan dana dari dari Ponpes ke warung-warung, ke tenan-tenan. Nah, itu juga udah ada nominalnya. Jadi di dashboardnya kasir itu udah ada saldo harian. Satu hari ini uang saya sama Pak Kiai ada 300. Nah, misalnya seperti itu. Jadi besoknya 300.000 akan masuk untuk diputar lagi untuk belanja seperti itu. Seperti itu Pak Wahid gambarannya. Kalau umpamanya tenan BSI juga bisa diakses juga nggak? Jadi kartu itu akan berlaku di dalam ekosistem alam saja. Nanti ada Ponpes Miftahul Jannah ingin pakai juga kebacaannya di situ saja. Seperti itu. Jadi kita akan pasang perangkat itu menyesuaikan dengan Ponpesnya saja. Jadi dia kalau berkunjung ke Ponpes lain dia tidak berlaku. Seperti itu. Dia satu kita akan namanya biller ya, Pak Wahid. Satu biller itu akan membaca satu sistem sekolah saja. Jadi dia seperti Imani, cuma Imani itu kan luas ya cakupannya. Kalau ini hanya ekosistem sekolah saja. Seperti itu. Orang lain bisa menggunakan. Nah, kalau seandainya kartu santri ini, berarti kan ada di pondok pesantren Alamin gitu ya, hilang atau terjatuh, diketemukan dengan Banita gitu misalnya. Banita nggak bisa pakai karena nggak tahu pinnya. Itulah tadi sebagai kontrolnya seperti itu ya Ustaz ya. Kontrolnya adalah pin tadi. Jadi tidak semata hanya di tag ya, tapi nanti pada saat belanja tuh harus ikut dulu. Nah, tapi kalau Imani tadi gitu ya, kalau jatuh atau hilang, orang lain bisa gunain, apalagi kalau saldonya banyak gitu ya, lumayan nih bisa ke Indomaret gitu kan, gitu. Misalnya lewat Duri Duma lewat bisa juga gratis jadinya. Tapi kalau ini hanya bisa digunakan di lingkungan pondok pesantrennya saja. Gitu. Nah, baik ini udah bisa ke download. Antara lain kartu pelajar siswa. Oke, kita sama-sama saksikan. Nah, ini contoh smart card sekolah cendekia Basnas yang ada di Bogor. Ya. Jadi nanti ada fotonya, ada foto santri, ada nomornya sangat tergantung requestnya dari pondok pesantren maunya seperti apa, gitu ya. Mari kita sama-sama saksikan saja videonya. Smart Card adalah kartu pelajar multifungsi sebagai bentuk pengembangan layanan digital di sekolah cendekia Basnas. Smart Card sekolah cendekia Basnas dikembangkan bersama Bank Syariah Indonesia sehingga terkoneksi secara real time melalui fasilitas perbankan. Smart Card ini memiliki fungsi antara lain kartu pelajar siswa, tabungan siswa, transaksi pembayaran siswa di koperasi, kartu perpustakaan, serta berbagai fitur lainnya. Sekolah Cendekia Basnas menjadi sekolah boarding pertama di Jawa Barat yang mengembangkan layanan sekolah berbasis digital melalui Smart Card ini. Dengan Smart Card, semua jadi lebih mudah. Ini kita putarkan yang contoh transaksi yang pertanyaan Pak Wahid tadi ya Pak ya. Suaranya kecil. Nanti ngomong. Langsung yang di scan, dia kasih nominal dan nanti menginput PIN yang ada di number pad. Jadi dia input PIN-nya. Oh ini ada infrared. Ini di ini kebetulan kalau layarnya tuh barangnya tuh ada bisa barcode ya. Tapi kalau ini nanti kita jualin kayak foto kayak gitu ya, yang bisa bisa diketik nominalnya saja.
Kan kalau bakwan yang gitu-gitu kan nggak mungkin ada barcode. Tapi kalau roti gitu, misalnya roti yang sudah ada kemasannya, ada barcode-nya, ya bisa langsung di-scan. Jadi kebetulan sekolahnya kebetulan udah pakai barcode, tapi pun kalau tidak ada nominalnya saja di itu sistem kasirnya seperti itu. Dan jumlah saldo hariannya juga sudah di situ. Jadi terlihat gitu ya, saldonya terbaca gitu kan, wah saldonya tinggal 20.000 gitu kan, jajannya 20.000 nggak bisa gitu ya. Saldo anak juga Saldo anak terlihat langsung sebagai kontrol si pihak sebagai kontrol si pihak kantinnya juga kan. Wah ini jajannya saldo anaknya sudah terlihat sekian gitu. Kalau channelnya juga harus ada koneksi jaringan, harus ada wifi lah ibaratnya gitu. Dia nggak pakai listrik lagi, cuma pakai baterai. Oh alatnya, Oh, kalau alatnya alatnya. tercolokan di ini di PC. Alatnya Kan kasihan anaknya jadi tertunda jajan ya kalau Khusus untuk kartu jajan. Ini namanya biller ya, jadi biller pondok pesantren. Misalnya ini yang tadi Cendekia Syariah, satu khusus yang 3828, kode biller 3828 ini adalah khusus untuk kartu jajan. Jadi untuk penampungan kartu jajannya. Yang biller satu lagi 2056 yang Yayasan Buddha Cendekia itu khusus untuk pembayaran SPP. Jadi di satu sekolah itu akan naik 2 billernya. Akan naik 2 biller. Para wali santri yang harapannya kami juga maunya wali santri memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia. Jadi pada saat wali santri ingin men-top up atau membayar SPP itu bisa melalui kanal BSI Mobile-nya. Ada pembayaran institusi atau pembayaran uang sekolah, tinggal dicari nomor biller pondok pesantren tersebut. Misalnya untuk pembayaran SPP, atau untuk pembayaran SPP misalnya, tinggal ketik kode biller pondok pesantren tersebut, misalnya 2056 pondok pesantren ini si anak membayar uang sekolah gitu, tinggal cari di mobile bankingnya BSI 2056, oh pembayaran tagihan SPP bulan ini itu sudah langsung tertera, nomor induk siswanya berapa tinggal diketik, keluar tagihannya. Nah kalau seandainya orang tua ingin men-top up kartu jajan si santrinya, kartu jajan anaknya, juga tinggal dicari kode biller khusus untuk kartu jajan. Jadi yang namanya anak di pondok pesantren udah nggak terima uang lagi, uangnya langsung masuk ke kartu itu, gitu ya. Dan wali murid pun, wali santri membayar uang sekolah jadi gampang, melihat kegiatan apa saja yang dilakukan santrinya juga melalui aplikasi gitu ya. Terus semuanya sudah terhubungkan atau terkoneksi di satu sistem. Pihak sekolah jadi tidak perlu repot-repot rekod mendata siapa saja yang sudah bayar atau yang belum. Di sini sistemnya juga pihak pondok pesantren bisa melihat anak yang mana yang belum membayar. Ya gitu kan kita ya. Anak wali santri mana yang mau membayar SPP, misalnya udah mau kelas 3 nih ya misalnya gitu ya, oh ternyata masih ada pembayaran SPP yang menunggak, itu bisa terlihat. Jadi pihak sekolah bisa mengontrol itu semua. Jadi lebih memudahkan administrasi dari pihak sekolah. Fasilitas ini kan dibungkus dengan nama BSI School Platform dari BSI. Nah sebenarnya kan yang dijabarkan sama Bu Maharani Sagita tadi itu ada dua, satu yang basic, satu yang advance. Nah yang advance inilah yang menggunakan kartu. Namun apabila pondok pesantren yang lainnya ingin misalnya seperti ini nih, sepertinya kartu nih belum dulu lah, tapi mau pembayaran SPP saja seperti itu. Artinya selama ini pembayaran SPP masih
antara manual dengan perbankan. Antara manual perbankan itu seperti apa? Transfer tapi nanti sortir rekening korannya by stabilo. Nah itu kan antara manual dengan perbankan ya masih. Nah ada kesulitan bagian administrasinya seperti itu. Tapi dengan menggunakan BPI School Platform, artinya pada saat orang tua melakukan pembayaran SPP di dashboard atau di laptop atau di komputernya bendahara tuh langsung terinfo bahwa si Ananda Fulan telah bayar, berarti kan memudahkan ya. Kemudian laporannya juga bisa diunduh di Excel, itu memudahkan sekali. Nah itu boleh, artinya membuka banyak kanal pembayaran. Misalnya orang tuanya di luar kota nggak bisa ke sini, terus dia nggak punya bank BSI, nggak bisa di bank lain, bank mana aja bisa. Justru di daerah-daerah mungkin yang ada Briling ya, kalau istilahnya situ Briling itu juga bisa. Karena apa? Karena semua anak itu punya rekening dia. Itulah namanya rekening virtual. Rekeningnya nyangkut di Ponpes seperti itu dia. Jadi yang sebenarnya punya rekening sebenarnya adalah Ponpes. Kemudian Ponpes membreakdown atau meneruskan rekening-rekening bayangan untuk anak-anaknya. Jadi kenapa jadi mudah? Karena anak-anak semua punya rekening gitu, rekening bayangan atau rekening virtual yang dinaungi oleh pondok pesantren. Sebenarnya kartu jajan seperti itu juga. Namun kalau kartu jajan pada saat orang tua melakukan top up, duitnya yang megang anak melalui kartu seperti itu. Tapi kalau seandainya hanya SPP saja, dananya masuk ke pondok pesantren lalu dikelola oleh bendahara sekolah. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Artinya kayak kartu jajan masih seperti yang Pak Wahid tadi khawatirkan gitu, kalau mati lampu seperti itu gitu ya. Mungkin ada itu boleh kita ajukan point to house saja dulu gitu menjelang semua sistemnya ready. Atau seperti disarankan Pak Riko tadi, mungkin ditambahkan dengan UPS agar komputernya tidak tiba-tiba mati. Yang namanya digitalisasi itu memang membutuhkan ini ya perubahan gitu ya. Kemudian sumber daya alam yang cukup banyak gitu ya. Jadi kita memang perubahan ke digitalisasi itu ada yang effort yang harus kita lakukan. Baik, gitu. Akan kita buat khusus untuk pondok pesantren. Di aplikasi itu nanti orang tua bisa lihat, hanya nih dikasih pagu satu hari 20.000. Oh anakku nggak jajan karena pagunya masih penuh gitu. Oh anakku jajan nih karena pagunya habis gitu. Itu bisa dialihkan ke tampilan laptop atau enggak, atau di komputer itu gimana? Aplikasinya kalau yang untuk orang tua Android, kalau yang di bagian sekolah dia desktop. Itu satu kartu bisa terhubung satu HP, satu Android itu bisa menghubung sampai berapa kartu? Oh gitu. Jadi nanti orang tua itu dia akan ada aplikasi, dia login menggunakan kartu nomor VIA anak. Jadi kalau orang tuanya di sini anaknya ada 3, bisa jadi pakai satu HP, tapi loginnya beda-beda. Misalnya nomor anaknya 1 2 3 4 5 6, ada 2 3 4 5 6 gitu ya. Loginnya saja yang berbeda-beda. Bisa satu HP? Bisa. Jadi tidak 3 anak 3 HP enggak San. Baik gitu. Cuma loginnya saja yang berbeda. Mungkin loginnya menggunakan nomor NIS gitu ya San ya. Jadi satu HP bisa menggunakan mengakses beberapa anak lah dari pondok pesantren tergantung loginnya pada saat itu. Makasih. Baik. Untuk tambahan juga terkait dengan limit, kadang kan anak-anak nih tiba-tiba dia ada kebutuhan mendesak nih, harus belanja sarung gitu, peci gitu, sementara limit orang tuanya dikasih 20.000 sehari. Nah itu untuk limit itu kalau anaknya lapor ke bagian keuangan bisa dibebaskan oleh bagian keuangan. Jadi bagian keuangan tuh full akses untuk mengatur limitnya anak. Seperti itu. Kalau ada mau beli sarung kan susah pula kan ngubungin orang tuanya gitu ya untuk membukakan pagu. Jadi bisa dia ke bagian TU untuk membukakan pagu kartunya dia. Jadi mungkin untuk lebih memudahkan orang tua pada saat ingin mentop up kartu jajan anaknya, dia top up sekali aja nih. Misalnya dia tahu 1 bulan itu kebutuhan si anak misalnya di pondok tuh nggak boleh lebih dari 500.000 misalnya ya, dia top up tuh 500.000 gitu ya. Tapi
setiap hari itu kita sudah batasi, mungkin kesepakatan di awal dengan dari pondok sama wali santri gitu, nanti kita akan mematok jajan anak-anak itu setiap harinya atau 1 minggu gitu kan, tidak boleh lebih dari 150. Jadi mungkin si anak harus pintar-pintar, dalam 1 minggu itu dia harus memaksimalkan, atau bisa jadi berlebih ya alhamdulillah gitu kan, dia nggak boleh lebih dari 150 seperti itu, sudah dikunci. Jadi nggak boleh boros-boros juga, karena sudah kebutuhannya mungkin sudah tahu belanjanya apa-apa aja nih dalam 1 minggu. Tapi ketika ada kebutuhan yang mendesak, mungkin betul kata Kanita butuh pecinya sudah desak, atau beli buku gitu, atau beli buku gambar gitu misalnya gitu kan, lebih dari yang 150.000 itu ya nanti akan bisa dibuka melalui dashboardnya keuangan kantin seperti itu, keuangan sekolah. Ya, ada lagi pertanyaan? Mungkin ini masih mengawang-awang. Nah sebenarnya kan kalau teknisnya gampang ya, nanti kita akan jadi pilot project mungkin dari Pondok Pesantren Al-Amin ya, Ustaz ya, akan dari Pondok Pesantren ngumpulin ini fotonya santri-santri dulu ya, ngumpulin foto-foto santri, terus nanti kita akan kolaborasi, mana tahu di sini gimana desain kartunya kita bisa serahkan ke pondok, atau nanti kita minta bantu dari BSI atau dengan vendornya, oh maunya seperti ini, seperti yang dicontohkan tadi ya, yang Basnas di Bogor di Jawa Barat, maunya seperti itu ya, monggo silakan. Dari ponpes lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah paham nih Pak ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini keterangannya sangat jelas dan sangat ditunggu ya, karena sudah lama Bu ya, kami Al-Amin Wabah Khusus ini sudah sangat lama memang untuk merindukan ada digital transaksi ini ya. Jadi dalam rangka untuk pengamanan, dan juga alhamdulillah dulu kami mencoba ketika dengan BNI Syariah Pak, waktu itu sudah sempat ke sini, akan tetapi karena kemudian merger ya, kemudian juga dari pihak KNKS adanya piloting setiap provinsi, sehingga alhamdulillah akhirnya walaupun tertunda waktu itu dengan BNI Syariah, ini alhamdulillah dengan BSI walaupun sudah merger menjadi satu kan, akhirnya diijabah Allah di tahun ini, dan mudah-mudahan ini akan membawa manfaat besar untuk kemajuan santri dan pesantren, dan mudah-mudahan juga nanti ini bisa disusul program ini juga untuk pesantren yang lain ya. Ini karena memang mengejar program ini ya Pak Wapres ya, untuk setiap provinsi satu piloting seperti itu. Jadi alhamdulillah ini terima kasih atas dukungan Pak Firman. Kan di Riau ini kan Pak Firman begitu pindah ke Riau dari Aceh langsung, kemudian Pak Riko juga aktif ya. Dari Pak Jamil KNKS Jakarta juga mendorong sehingga percepatannya lebih. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan silaturahmi pada pagi hari ini. Terima kasih Bu, ini penjelasannya cukup dan kami kalau bisa memang secepatnya ini ya, bisa segera saya laporkan ke KNKS Pak Jamil yang ada di Jakarta untuk dilaporkan ke Pak Wapres ya. Terima kasih Pak. Demikian mungkin sebagai tanggapan dari kami Bu Gita, ini penjelasannya cukup gamblang. Mungkin saya minta ininya nanti yang bisa diputer-puter malam. Biasa santri kalau malam kegiatan belajarnya kan menggunakan media, bisa nanti diputar untuk lebih memahami dan bisa cerita ke orang tuanya. Terima kasih. Sekilas ini kami tampilkan ya menu nanti yang akan ada di menu TU atau admin sekolah. Nah,
Sebenarnya friendly sekali Ustadz, menu-menunya gitu ya. Mulai dari jenjang SD, SMP itu terlihat di satu sistem. Nah, ini dia tadi ada aplikasi Android yang akan digunakan oleh pihak wali santri. Mungkin saat ini karena zaman juga sudah berubah, zaman digital, boleh dikatakan jarang sekali wali santri yang tidak memiliki handphone gitu ya. Jarang sekali wali santri yang memiliki handphone Android gitu. Jadi semuanya bisa diakses melalui handphone gitu. Ini dia aplikasinya, ada aplikasi sekolah, aplikasi siswa. Biodata anaknya bisa terlihat, biaya pendidikannya itu berapa, bisa dilihat atau bisa diakses oleh orang tua, profil sekolah, kegiatannya apa aja, jadwal ujian, gitu, berita-berita yang akan di-share oleh pihak pondok pesantren itu bisa. Prestasi anaknya ini ada semua. Kalau diinput oleh pihak pondoknya, gitu. Jadi kan sebenarnya itu bisa menaikkan pondok pesantren juga ya Ustaz ya, naikkan nama. Oh sekarang pondok pesantren Al-Amin semuanya sudah secara digital gitu. Nggak diinput kosong nih. Seperti ini. Namanya smart card gitu ya. Oke, ini dia. Ini pemberitahuan via WhatsApp atau SMS, misalnya SPP, daftar ulang, sudah melakukan pembayaran, seperti ini. Jadi tergantung sekolah nih, tergantung pondok pesantren, ada uang pembayaran uang apa saja. Misalnya ada pembayaran uang buku, ada uang gedung, ada wakaf, infak, sedekah, gitu kan, itu tagihannya itu diterakan nanti. Tidak hanya untuk SPP saja. Ya. Ini deh contohnya, beberapa contoh smart card di beberapa tempat. Oh seperti ini. Ada juga untuk pegawainya. Ya, baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan atau diskusi kita, insya Allah apa yang telah kami sharingkan kepada Bapak Ibu semua, insya Allah memberikan manfaat nanti kedua belah pihak, gitu ya. Dan insya Allah kita juga bisa berkolaborasi dan bersinergi. Kami mohon nanti bisa kepada perwakilan-perwakilan yang sudah mendengarkan pada siang hari ini bisa dibantu menyampaikan kepada pihak sekolah atau pihak yayasan agar kita bisa mengimplementasikannya bersama-sama. Nanti jika ada pertanyaan, aduh hari ini masih malu, nggak apa-apa, boleh japri kami gitu ya. Nanti akan saya share nomor handphone kami gitu ya. Nanti kita bisa diskusi. Mohon maaf jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Maharani Sagita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa nantinya kita terapkan di pesantren kita masing-masing. Juga nanti dari perwakilan pesantren bisa menyampaikan kepada pihak pesantren-pesantrennya terkait materi sosialisasi kemitraan BSI ini dengan pondok pesantren anggota Habibin Riau. Dengan berakhirnya materi dari Ibu Maharani, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku protokol MC undur diri, mohon maaf atas segala kesilapan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.